Hai, Assalamualaikum. Kali ini dengan Ena Ruby, saya mau cerita tentang nama-nama penamaan menu ya, sebutan-sebutan untuk B2 atau makanan-makanan yang mengandung B2 atau babi yang banyak kita temui di resto-resto gitu kan, atau di menu-menu masakan sekarang. Ya, hal ini wajib diketahui oleh umat muslim biar nanti nggak salah makan. Oke. Nah, dengerin ya penjelasan saya ya. Oke, nah ini kita mulai ya. Untuk sebutan atau makanan yang mengandung babi dalam bahasa Inggris dulu nih saya kasih taunya. Yang pertama itu ada pork atau pig meat ya, artinya itu ya daging babi ya, umum ini. Nah, terus yang kedua ini banyak juga itu kita baca bacon. Kalau ditulisnya hanya bacon, it means itu adalah bagian tubuh babi ya. Dia biasanya bagian perut tuh yang diiris tipis-tipis terus dimatangkan itu dengan cara diasap ya, itu bacon. Tapi sekarang juga ada disebut beef bacon. Kalau beef bacon umumnya dia memang adalah dari sapi ya, sapi yang diasap tipis-tipis gitu. Tapi kalau tulisannya hanya bacon berarti dia pure dari pig ya, dari babi. Kemudian yang berikutnya ada swine. Swine ini adalah sama seperti kita nyebut pork or pig ya, jadi artinya adalah babi. Terus kalau hog gimana? Hog ini adalah sebutan untuk babi yang ukurannya besar ya. Biasanya berat badan babinya itu kurang lebih sekitar 50 kg ke atas ya. Nah, terus yang kelima ini ada boar. Boar ini adalah sebutan untuk babi hutan ya. Nah, ini banyak sekali kita temui terutama di dari wilayah-wilayah yang memang mereka bukan diternakan babinya, tapi ditangkap liar langsung dari hutan ya. Ini boar. Terus yang keenam ini nih penting banget nih, lard ya. Banyak dari kita tahu lard tidak biasa kalau resto-resto tuh saya suka perhatiin no lard, no pig gitu kan. Tidak pakai minyak babi, tidak ada babinya gitu. Nah, terus apa sih lard itu gitu kan? Kalau lard itu minyak babi itu ya itu lemak ya, sebetulnya lemak dari tubuh babi. Itu yang banyak dipakai di makanan-makanan terutama barbecue. Yang paling sering itu ketemu kita di barbecue. Jadi kalau ada restoran barbecue kan suka tuh dikasih potongan lemak tuh buat molesin alat panggangnya ya. Nah, itu lard tuh biasanya. Memang tidak semuanya, makanya kita harus konfirmasi dulu ke pihak resto apakah minyak yang digunakan untuk memanggang itu adalah minyak babi atau minyak sapi ya. Jadi harus dipastikan dulu. Kemudian yang ketujuh itu ada sow milk atau susu babi ya. Kalau sow sendiri itu kan babi betina ya, sebutan untuk babi betina. Jadi kalau sow milk itu artinya susu babi gitu. Banyak yang dijual sekarang ya, jadi mesti hati-hati. Terus yang kedelapan adalah porcine. Porcine ini adalah bagian tubuh babi yang biasanya digunakan untuk gelatin atau di industri medis ya, obat-obatan. Nah, jadi kalau misalnya kita beli obat atau kita beli gelatin, terus baca ingredients-nya, kalau di situ tertera ada porcine, berarti dia mengandung babi ya. Itu harus diperhatikan. Yang terakhir ini ada ham. Ya, ham kita sering ketemu kan, ham gitu kan, daging ham. Daging ham tuh apa? Daging ham itu adalah daging yang bagian tubuh babi, bagian kaki ya, kaki babi. Nah, itu disebutnya ham ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bahasa Mandarin untuk menu atau bagian dari babi ya. Nah, yang umum itu kalau sebutan untuk babi itu adalah cunyuk atau zo ya. Itu biasanya digunakan oleh orang-orang Chinese yang berada di Asia Tenggara ya, sebutannya itu cunyuk atau zo ya. Sementara kalau di bahasa Mandarinnya sendiri itu disebutnya du rou atau rou ya. Rou sendiri sebetulnya artinya daging ya. Daging babi berarti du rou. Kalau daging kambing gimana? Itu yang rou ya. Cuman kalau di Mandarin di China itu sebutan rou itu biasanya reverse-nya memang ke B2 atau ke babi ya. Sementara untuk bakute dengan char siu ini adalah menu ya. Bakute itu lebih ke
kayak semur babi, cuman dia biasanya isinya tuh adalah organ-organ dalam tubuh babi ya, jadi dari usus, terus babat dan sebagainya. Sementara char siu itu adalah daging babi yang dipanggang. Terus gimana itu, kan sekarang banyak dijual bumbu char siu gitu ya, bumbu char siu. Itu halal nggak? Boleh nggak Muslim pakai? Tergantung ya, lihat dulu apakah dia sudah halal tested atau halal certified apa belum gitu. Karena biasanya di dalam bumbu char siu yang dijual itu biasanya memang ada kandungan lard ya, minyak babi atau kandungan B2 yang lainnya gitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah dia mengandung B2 atau enggak ya. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa Jepang dan bahasa Korea untuk menu dan penganan dari babi ya. Nah, kan lagi tren nih ya makanan-makanan dari Korea maupun dari Jepang. Dueji itu bahasa Korea untuk babi ya. Kakuni dan nuraniku juga ya, ini adalah bahasa Jepang untuk B2. Nah, untuk menu ini yang paling sering kita ketemu sebenarnya adalah tonkatsu nih. Tonkatsu atau tonkotsu ini adalah babi yang direbus atau dipanggang, diiris tipis-tipis, biasanya untuk ramen ya. Jadi kalau lagi kita mesen menu ramen nih di resto, lihat dulu gitu kan, ada menu tonkatsu nggak atau tonkotsu. Berarti kalau memang ada tonkotsu berarti dia biasanya tuh dari babi. Jadi harus dipastikan dulu ya, jangan main pesan aja gitu. Nah, kalau untuk yakibuta ini adalah bahasa Jepang untuk babi panggang ya. Nah, terus kalau nibuta gimana? Kalau nibuta ini sup ya, sup babi ya. Oke, itu aja untuk bahasa Jepang dan bahasa Korea untuk babi atau menu-menu B2. Jadi mesti hati-hati dari sekarang, oke? Oke teman-teman, sekarang semuanya sudah tahu ya apa-apa aja menu atau sebutan-sebutan makanan yang mengandung B2. Nah, sekarang teman-teman bisa terusin lagi ilmu ini ya, bisa sampaikan lagi kepada teman-teman muslim lainnya biar semakin banyak yang tahu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.